Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester yang diampu oleh Bapak Hasani Ahmad Said. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kemajuan ilmu muhasabah. Susunan turunannya ayat Al-Quran berdasarkan sejarah turunnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan susunan Al-Quran dalam Mushaf Utsmani, ayat-ayat yang mula turun berdasarkan adalah 5 ayat Al-Alaq. Sedangkan berdasarkan susunan Mushaf Utsmani, ayat-ayat yang pertama adalah ayat-ayat yang termaktub dalam surat Al-Fatihah. Sedangkan ayat-ayat yang terakhir turun adalah ayat-ayat 281 surat Al-Baqarah. Namun yang tercatat pada mushaf justru surat An-Nas. Peralihan susunan dari tertib nuzul kepada tertib mushaf adalah suatu rahasia yang harus diperhatikan. Proses peralihan itu menekan waktu 22 tahun lebih, dan usaha ini berakhir pada kajian muhasabah. Oleh karena itu, sejarah muhasabah tidak dapat dilepaskan dari awal turunnya ayat pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Karisma. Di sini saya ingin membahas mengenai perdebatan para ulama dalam mengungkapkan munasabah Al-Quran. Dalam kajian Ulumul Al-Quran mengatakan bahwa surah yang pertama kali turun yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu berikutnya yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Dan ayat terakhir, menurut sebagian ulama sesuai dengan keterangan Rasul, adalah surah Al-Maidah ayat 3. Dengan demikian, wahyu yang diterima oleh Rasul urutannya berbeda dengan mushaf yang dijumpai saat ini. Mengenai pembagian urutan ayat, para ulama sepakat urutan ayat berdasarkan sifat tauqifi atau yang bersumber dari keterangan Rasulullah. Namun, untuk urutan surah, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut berdasarkan fakta, yaitu mushaf para sahabat memiliki urutan yang berbeda antara satu sama lain. Mushaf Ibnu Abbas misalnya, urutannya dimulai dari Al-Baqarah, An-Nisa, lalu Al-Imran. Tetapi mushaf menurut catatan Ubay bin Ka'bah, urutannya dimulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, lalu Al-Imran. Inilah yang membuat para ulama menyatakan bahwa urutan surah masuk ke dalam ranah ijtihad, bukan tauqifi. Syekh Manakatan dalam buku Mabbahis Ulumil Quran dalam kaitan ini membagi pendapat para ulama menjadi 3 pendapat besar, yaitu 1. Pendapat pertama mengatakan bahwa urutan surah itu adalah tauqifi yang ditangani langsung oleh Rasulullah sebagaimana diberikan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini didasarkan pada riwayat hadis dan qaul para sahabat. Kedua, pendapat kedua mengatakan bahwa urutan surah itu adalah ijtihad para sahabat, karena sahabat-sahabat masing-masing memiliki urutan yang berbeda-beda antara satu sama lain. 3.
Pendapat ketiga mengatakan bahwa urutan surah itu sebagian merupakan tauqifi dan sebagian lainnya merupakan bagian dari ijtihad para sahabat. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa urutan surah adalah tauqifi, ketentuan dari Allah dalam Lauh Mahfuz. Pendapat ini misalnya dari Ibnu Hajar. Salah satu argumentasi yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar adalah hadis Huzaifah As-Saqafi yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, telah datang kepadaku waktu untuk bagian Al-Quran, maka aku tidak akan keluar sampai dengan selesai. Kemudian kami bertanya kepada para sahabat-sahabat Rasul, bagaimana kalian membagi Al-Quran? Lalu mereka menjawab, kami membagi Al-Quran menjadi 3 surah, 5 surah, 7 surah, 9 surah, 11 surah, 13 surah, dan bagian Al-Mu'assal dari Qaf sampai dengan Hatam. Argumentasi lain yang disampaikan adalah riwayat pada masa kodifikasi Utsman. Al-Quran dikumpulkan, diterbitkan ayat-ayat dan surah-surahnya dalam satu dialek, kemudian disepakati bersama, dan mushaf para sahabat-sahabat yang berbeda itu ditinggalkan. Argumentasi tauqifi yang dibangun oleh pendukung pendapat ketiga ini bukan hanya didasarkan pada hadis Rasulullah saja, tetapi juga dibangun berdasarkan bukti, yaitu mushaf dari Utsman yang telah disepakati oleh para sahabat beserta di dalamnya yaitu urutan surah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Amanda Putri dari kelas 1A, ingin menyampaikan materi tentang pandangan ilmuwan Islam dan orientalis tentang munasabah pada tugas mata kuliah studi Islam. Pandangan ilmuwan Islam dan orientalis tentang munasabah. Dalam berbagai kitab tafsir, kita banyak menemukan metode memahami Al-Quran yang berawal dari ulama di generasi terdahulu. Mereka telah berusaha memahami kandungan Al-Quran sehingga melahirkan apa yang kita kenal dengan metode pemahaman Al-Quran. Kajian-kajian ini berkisar pada usaha-usaha menemukan nilai-nilai sastra, fikih, kalam, filosofis, pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan metode yang sudah ada, dapatkah kita menggunakan pada masa sekarang? Misalnya, mungkinkah menggunakan metode para ulama untuk membahas dalil-dalil serta menarik kesimpulan hukumnya, seperti dalam hukum syar'i? Metode konferensif apakah yang lebih memungkinkan? Kitab Qur'ani mendekati kepada tema-tema seperti fikih, yuridis, formal, administrasi, pengenalan akan hukum jatuh bangunnya bangsa terdahulu, dinamika dan kesadaran keagamaan, serta berbagai pengaruhnya terhadap masyarakat, baik sosial maupun individual, ataupun sebaliknya. Metode konferensif tersebut malah menjauhkan akar masalah dari esensi dan tujuan Al-Quran. Kajian mendalam berkenaan dengan munasabah Al-Quran telah banyak dilakukan oleh beberapa kalangan ulama-ulama Quran, dari klasik sampai pramodern seperti sekarang. Yang paling konsen dalam mengupas tuntas adalah diantaranya ada Abu Bakar An-Nasyaburi, Imam Al-Zarkashi, Ibnu Ahmad bin Ibrahim, Burhan Al-Biqai, dan Al-Zarkani. Nah, tokoh yang bisa dibilang pencetus pertama kajian munasabah adalah An-Naisaburi. Namun Muhammad Hussein Az-Zahabi memaparkan bahwa karya ini sayangnya sudah tidak ditemukan lagi.
Selanjutnya, ada dua ulama klasik yang dijadikan sebagai acuan dalam pemikiran munasabah, yaitu Al-Zarkashi dan Al-Biqai. Al-Zarkashi muncul jauh setelah An-Naisaburi dengan kajiannya tentang munasabah tertuang dalam kitab Al-Burhan fil Ulum Al-Quran. Terdapat dua pola munasabah yang dikenalkan olehnya, yaitu pola munasabah antar surat dan pola munasabah antar ayat. Terlihat dari karyanya bahwa Al-Zarkashi memiliki kepekaan sekaligus kelihayan dalam membuat korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ini semakin menguatkan bahwa Al-Quran memiliki hubungan yang sangat erat antar satu dengan yang lainnya. Ulama klasik yang kedua adalah Burhanuddin Al-Biqai yang mampu merangkum pemikirannya mengenai munasabah dalam Nazam Al-Durar Fitan Nasub Al-Ayat wa Al-Suwar. Di dalamnya terdapat tafsir yang komprehensif dan cermat terhadap Al-Quran. Dalam pandangan Al-Biqai, ilmu munasabah pada umumnya adalah kajian tentang hubungan logis antara sejumlah susunan ayat atau ide sehingga diperoleh keterkaitan antara satu ayat dengan kandungan dengan ayat atau kandungan sebelumnya dan sesudahnya. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan mengenai materi pandangan ilmuwan Islam dan orientalis tentang munasabah pada tugas mata kuliah studi Islam. Semoga dapat bermanfaat. Akhiru kalam, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Wandanur Azizah, mahasiswi dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi studi Islam, yaitu mengenai pembacaan Al-Quran holistik untuk memenuhi ujian tengah semester. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Hasani Ahmad Sahid, MA, yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada kali ini, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Pembacaan Al-Quran holistik. Nah, holistik sendiri ini merupakan sebuah penekanan terhadap betapa pentingnya keseluruhan dan keterkaitan antara bagian-bagian yang membentuknya. Ketika ingin membaca Al-Quran secara holistik, maka diperlukan sebuah metodologi dan pendekatan yang memadai. Sebenarnya, para mufasir-mufasir klasik ini telah melakukan metodologi dan pendekatan tersebut, namun mereka masih belum bisa menyuguhkan sebuah pemahaman yang utuh dan holistik. Nah, kemudian muncullah ilmu al-munasabah yang memberikan sebuah langkah strategis untuk melakukan pembacaan dengan cara baru. Nah, dalam ilmu al-munasabah ini, menurut tokoh Al-Zarkashi, terdapat 3 analisis. Yang pertama, terdapat kalimat bersambung atau madhufah. Yang kedua, terdapat sisipan atau istikhrot. Dan yang ketiga, terdapat perumpamaan atau tamsil. Nah, pada analisis yang pertama, Al-Zarkashi menggunakan Quran Surat Al-Hadid ayat 4 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 245, di mana pada kedua ayat ini terdapat huruf athof yang saling beriringan. Namun, menurut Al-Zarkashi sendiri, ada kalanya huruf athof ini menunjukkan sifat yang saling bertentangan atau berlainan. Misalnya, menyebutkan azab setelah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, yaitu pada analisis kedua ini, Al-Zarkashi menggunakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 189, di mana pada surat ini menjelaskan mengenai waktu haji dan kebiasaan-kebiasaan orang Arab pada musim haji. Nah, jika kita telisik lebih jauh lagi bahwa dalam ayat ini menjelaskan mengenai 2 jawaban terhadap satu pertanyaan dalam satu ayat. Nah, yang terakhir, analisis Al-Zarkashi ini menggunakan Quran Surat Al-Isra ayat 1-3 dan 7-8. Nah, jika kita perhatikan, sebenarnya sekilas pada ayat 1-3 ini tidak menunjukkan adanya keterkaitan atau relevansi antara yang satu dengan yang lain. Namun, jika kita pahami lebih lanjut, bahwa sebenarnya pada ayat 1-3 ini menunjukkan
kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan analisis ilmu al-munasabah menurut Al-Zarkashi. Nah, sebenarnya al-munasabah sendiri melahirkan dua aliran atau dua golongan, di mana pada aliran pertama adalah aliran orang-orang yang mempercayai bahwa dalam Al-Quran ini memang perlu adanya munasabah. Namun pada golongan kedua atau aliran yang kedua adalah orang-orang yang mengatakan bahwa tidak perlu adanya al-munasabah dalam ayat. Nah, hal ini dikarenakan bahwa al-munasabah ini hanya bisa terjadi bila dalam konteks yang sama, sedangkan Al-Quran sendiri merupakan sebuah kitab suci yang diturunkan dalam berbagai macam konteks. Dalam konteks tafsir Nusantara, terdapat tokoh yaitu Bapak Quraisy Shihab yang menafsirkan Quran Surat Al-Fatihah dengan memperhatikan aspek munasabah. Namun perlu dikritisi bahwa munasabah yang beliau terapkan ini tidak terlalu konsisten karena beliau tidak menunjukkan munasabah antara ayat terakhir dari Surat Al-Fatihah dengan ayat pertama dalam Surat Al-Baqarah. Nah, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah bahwa terdapat ayat dan surat dalam Al-Quran yang ditemukan munasabahnya, namun terdapat pula ayat dan surat dalam Al-Quran yang tidak ditemukan munasabahnya. Namun menurut sumber yang saya baca, penulis mengatakan bahwa mungkin bukan tidak ada munasabah dalam ayat atau surat tersebut, hanya saja belum ditemukan, karena tidak semua orang ini mampu menghubungkan antara satu ayat dan satu surat dengan yang lainnya. Nah, hal inilah yang menjadi celah para ilmuwan mengkritik bahwa Al-Quran ini tidak holistik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.